Di pertengahan bulan Agustus 2026, kita semua tahu kalau misal masyarakat Indonesia baru aja merayakan hari kemerdekaannya yang ke-81. Lu pun mungkin nonton bagaimana perayaannya di Monas. Ada yang terjun payung ya, para pejabat ikut nontonin gitu, bahkan malamnya ada pawai. Tapi di saat yang bersamaan, kita mendapatkan kabar duka yang datang dari 3 daerah Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur, Sumatera, dan juga Sulawesi, kalau misalkan mereka baru aja terkena bencana alam gempa bumi. Yang mana saking parahnya udah memakan korban jiwa lebih dari 50 orang. Beberapa negara seperti Iran ya dan juga negara tetangga pun udah mengucapkan belasungkawa kepada negara kita sendiri. Nah, belum selesai kita memproses informasi tersebut, mengumpulkan dana ya, bantuan, energi ya, doa buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Ternyata di daerah Kalimantan pun lagi terjadi bencana kahutla atau kebakaran hutan dan juga lahan yang mungkin masih luput pemberitaannya dari media. Saking parahnya mungkin lu bisa cek di indeks kualitas udara ya atau eqr.com nih. Kalau misalkan udah ada beberapa logo titik-titik api yang terjadi di pulau Indonesia ini. Bahkan saking parahnya di daerah Pontianak misalkan itu ada indeks kualitas udara yang menyentuh sampai di angka 324 atau sangat berbahaya. Kemarin waktu kita ngomongin soal polusi udara yang ada di Jakarta pun 170 aja udah kagak direkomendasiin untuk melakukan aktivitas outdoor. Ini 324 dan angka kayaknya emang kagak bisa bohong gitu. Nah, di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal bahas bareng-bareng terkait apa yang terjadi di Pulau Kalimantan. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Buat kalian semua yang tinggal di daerah Kalimantan, yang mungkin bisa mengabarkan secara langsung, secara real time juga gitu ya, bagaimana tempat tinggal lo itu kabarnya seperti apa, bisa tolong langsung tulis di kolom komentar, karena itu sangat amat membantu kita untuk melihat keadaan kalian juga masih baik-baik saja. Kalau bisa, tolong kabarin kita selalu gitu ya. Nah anyway, kalau misalnya lo cek di media sosial seperti Twitter dan juga di Threads, orang-orang udah pada mulai mengabarkan kalau Kalimantan secara visual udah sangat mengkhawatirkan. Meskipun beberapa videonya masih belum banyak yang bisa terverifikasi gitu ya, tapi kalau misalnya lu search dengan keyword Kalimantan, udah banyak banget video-video yang memperlihatkan kalau Kalimantan sedang tidak baik-baik saja. Ya, ini. Terus abis itu ini ada juga nih video yang lagi ramai banget ya diberitain bahkan sampai ke luar negeri. Ada remaja yang pakai baju Superman ikut buat memadamkan api. Kalau misalnya lu cek cuma dari video-video media sosial ini doang, takutnya masih belum banyak yang tervalidasi. Sampai pada akhirnya mungkin ini terkonfirmasi lewat beberapa berita-berita yang mungkin udah bisa lu temukan. Seperti dari BBC News. Ini baru jadi rilis tanggal 11 Agustus 2026. Karhutla 2026 meluas dan hanguskan ribuan hektar di tengah El Nino Godzilla, tapi 90% akibat ulah manusia. Atau berita dari CNBC Indonesia, ya, ini tanggal 13 Agustus, penampakan api besar hanguskan hutan Kalimantan di mana asap membumbung tinggi. Atau dari Kompas, bahkan udah respon dari Singapura tentang ancaman kabut asap dari kebakaran Sumatera serta Kalimantan. Adapun media lokal yang memberitakan ini seperti Antara Kaltim dengan judul Pemkot Balikpapan tangani 2 kebakaran beruntun dalam sehari. Ini berita muncul tanggal 14 Agustus, jadi mungkin terjadi tanggal 17 Agustus. Bayangin, BNPB setelah upacara langsung OTW mademin 2 titik api, subhanallah, respect banget. Berita terbaru yang bisa lihat dari Detik News. Dengan judul Karhutla meluas 859 hektar, status tanggap darurat di Kobar Kalteng diperpanjang. Mungkin kita bakal baca ya artikel ini, tapi sebelum kita masuk ke dalam artikel ini, gue pengen ngasih tahu bahkan kalau misalnya lu search dengan keyword Kalimantan kebakaran di Google sendiri udah memberikan peringatan dan ngasih tahu kita titik-titik api mana saja yang berpotensi muncul di daerah Kalimantan. Ada yang diupdate 2 hari yang lalu, sehari yang lalu, 9 jam yang lalu, bahkan 3 jam yang lalu. Ya mungkin kebakaran ini udah terjadi sebelum atau pas hari H kemerdekaan Indonesia. Ya emang ironis banget, di saat yang bersamaan kita mungkin ada yang merayakan kemerdekaan, di satu sisi ada yang baru aja terkena bencana alam, gempa bumi ya, yang mereka bahkan kehilangan rumah, terus habis itu kebakaran hutan juga, orang bahkan susah buat bernapas. Nah dari sini mungkin ada yang udah pengen langsung nanya, kayak Om Ray, kenapa sih kebakaran hutan di Indonesia selalu aja terjadi? Nah menarik banget tuh pertanyaan.
Untuk menjawab itu semua, sebenarnya lo harusnya tuh paling bagus nanyanya ke orang-orang yang bekerja di NGO yang jadi pemantau hutan seperti Forest Watch Indonesia, Greenpeace, Mungebe, ya, WWF dan masih banyak lagi. Tapi gue di sini bakal coba buat ngejelasin sebisa gue ya berdasarkan pelajaran mata kuliah yang pernah gue pahamin gitu, dan semoga ini bukan maksud menggurui tapi kita sama-sama belajar biar bisa tahu full konteksnya kayak gimana. Nah, beberapa pihak mungkin bakal menjawab kalau misalkan ini gara-gara musim kemarau yang disertai fenomena El Nino. Dari BMKG pun udah ngasih tahu kan, udah ngewanti-wanti kalau misalkan El Nino ini bakal memperpanjang musim kemarau, terus mempersingkat waktu hujan. Jadi potensi kebakaran di beberapa titik mungkin bakal beneran bisa terjadi. Nah, tapi kalau misalnya kita throwback dari beberapa tahun ke belakang, permasalahan kebakaran hutan ini itu udah terjadi nggak cuman waktu pemerintahan Pak Prabowo, tapi zaman Pak Jokowi sama Pak SBY pun itu udah terjadi. Dan selalu berulang-ulang nih ya, setiap setahun 2 tahun gitu loh. Nah, orang normal kalau misalkan terjadi bencana kayak gini ya, biasanya mereka langsung menanggulangi agar dampaknya kagak luas atau bisa berhenti bahkan bencananya. Tapi entah kenapa, kalau misalnya kita lihat dari pemberitaan ini, Indonesia tuh seakan-akan selalu aja terjadi gitu. Kayak nggak ada yang dipelajari sebelumnya sampai pada akhirnya ini tuh selalu berulang-ulang. Apa yang menyebabkan itu semua? Jawabannya sebenarnya lu bisa langsung tanya kan anak Enji. Jadi mereka tuh mantau permasalahan kebakaran hutan ini nggak cuman selesai sampai titik apinya padam, tapi mereka akan terus mantau sampai beberapa bulan setelah masalah ini muncul. Misal kayak mantau lagi di 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, mereka bakal ngelihat vegetasi apa yang tiba-tiba muncul di lahan bekas kebakaran kemarin. Dari situ bakal terjawab apakah emang sengaja buat tidak belajar gitu dari permasalahan sebelumnya atau justru emang tidak terpantau. Ada istilah yang namanya land clearing guys. Misalkan lu cari tahu sendiri tuh di Google apaan. Nah, kalau misalnya memang pengen tahu lebih dalam lagi, sebenarnya ada satu perdebatan yang di awal bulan Agustus nih menarik banget antara kabinet bayangan dan juga orang yang mendukung pemerintah nih dari official iNews. Judulnya panas, Iqbal Damanik sebut kabinet bayangan muncul karena kebijakan bermasalah. Ini memperdebatkan banyak banget. Dari program kebijakan yang unggul gitu ya sampai kayak misalkan food estate gitu loh. Satu klip yang rame banget gitu yang ini tersebar luaskan di mana-mana terkait bagaimana opininya Mas Iqbal yang menjelaskan kenapa sering banget terjadi kebakaran hutan kayak gini. Yang Mas Iqbal omongin terkait dengan misalnya tadi ada lahan hutan yang ditebang dan sebagainya, alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Tapi kan yang ada di Merauke itu kan bukan hutan, yang ada di situ adalah rawa. Saya pernah, ya kan ke rawa itu rawa-rawa yang dialihfungsikan yang sebenarnya nggak bagus gitu. Saya mau dalamin soal tanah rawa tadi yang disebut Bang Ali itu tidak banyak berfungsi di sana ya. Betul. Tapi apakah itu benar-benar tidak berfungsi bagi masyarakat ada di sana? Sama sekali itu. Iya, apa yang diharapkan dari tanah rawa? Kebakaran hutan terbesar pertama kali di Indonesia itu di wilayah gambut yang dibuka jadi food estate di zaman Soeharto. Bahkan udah ada di zaman Soeharto bang kebakaran hutan. Karena dianggap rawa gambut itu. Gambut itu ekosistem rawa memang. Yang bagi orang kota kayak Mas Salimuddin nggak ada fungsinya gitu. Merauke itu jarang sekali kebakaran hutan. 2 tahun terakhir setelah ada program food estate, kebakaran hutan terbesar di Indonesia di tahun 2024 dan 2005 adanya di Merauke. Karena pembukaan lahan tadi? Karena pembukaan lahan. Kenapa? Kering. Kawasan itu adalah kawasan hutan yang dia punya fungsi ekosistem. Yang di situ hidup keanekaragaman hayati. Dan kita bergantung sama itu. Mereka mereserve karbon tuh besar sekali. Ya, jadi intinya lu bisa dapat jawabannya ya dari Pak Iqbal Damanik ya selaku aktivis yang kalau nggak salah beliau bekerja juga di Greenpeace ya kalau nggak salah. Begitulah kira-kira jawaban yang paling ganteng ya. Oke, sekarang kita bakal coba buat ngelihat bagaimana kabar terbaru dari saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Berdasarkan berita di Detik News ya, katanya Kautlah meluas di 859 hektar. Jadi gambut itu nggak cuma ada di Merauke doang guys. Kalau nggak salah di Kalimantan juga ada lahan gambut. Emang kelihatan kayak rawa, tapi itu benar-benar menyimpan banyak banget air gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kebakaran kayak sekarang gitu, sebenarnya lahan gambut itu bisa benar-benar berfungsi untuk menetralkan api tersebut. Cuman kalau misalnya pada akhirnya udah diubah gitu ya menjadi
lahan dengan fungsi yang lain, jelas kebakaran ini nggak akan terelakkan. Sekarang kita bakal lihat bagaimana kabar terbaru mengenai karhutla yang ada di Kalimantan Tengah. Meskipun kalau misalnya lu cek ya di Google, kebakaran hutannya nggak cuma di Kalimantan Tengah, tapi bisa sampai di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan juga di Kalimantan Timur. Bahkan kalau misalnya cek di IQR, ada beberapa daerah yang indeks kualitas udaranya sampai 390. Innalillahi, coy. Lu yang tinggal di sini gimana, coy? Kabarnya, coy? Ya Allah, sedih banget. Oke. Jadi melalui berita dari TIK dijelasin pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Status tanggap darurat yang sebelumnya berlaku akan diperpanjang 2 pekan ke depan, mulai 21 Agustus hingga 4 September. Innalillahi. Jadi di akhir bulan Agustus ini mereka, ya saudara-saudara kita yang tinggal di daerah sana, itu masuk ke status tanggap darurat untuk kebakaran hutan. Hal ini melihat situasi karhutla di Kobar yang semakin luas. Hingga 18 Agustus 2026 tercatat 129 kejadian karhutla dengan luas total lahan terbakar mencapai, ini 859 nih koma atau titik ya? Ini ribu atau koma nih? Sumpah kalau misalnya 859 ribu ngeri banget sih. Hektar ya. Tapi kalau misalnya 859 hektar, coba kita cek. 859 hektar berapa lapangan bola? 1203, itu pun banyak banget gak sih? Oke lanjut, perpanjangan dilakukan karena ancaman karhutla dinilai masih tinggi. Cuaca panas ekstrim yang belum reda membuat lahan dan vegetasi di sejumlah wilayah mudah terbakar. Sementara penanganan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, di mana ujar Bupati Kobar Nur Hidayah saat meninjau posko induk tanggap darurat bencana karhutla di kantor BPBD Kobar. Daerah mana? Kota Waringin Barat, coba. Kabupaten Kota Waringin Barat, oke. Ya Allah, di Taman Nasional, coy. Ya Allah, innalillahi. Ya aduh, sumpah ya. Semakin gue zoom in Pulau Kalimantan tuh semakin miris anjir gue ngeliat. Kayak lu bisa langsung tahu kalau misalnya ijo-ijo yang ada di Kalimantan ini udah bukan hutan lagi, coy. Tapi perkebunan, ini perkebunan apaan? Ya lu bisa nebak lah apa ya. Lanjut. Ia mengatakan tingginya angka karhutla menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama seluruh unsur satuan tugas. Terlebih Kobar saat ini menjadi daerah dengan luasan karhutla terbesar kedua di Kalimantan Tengah. Untuk wilayah Kalimantan Tengah ini, Kobar menduduki peringkat kedua untuk luasan karhutla. Hal ini menjadi perhatian seluruh tim Satgas agar lebih waspada dan cepat merespon laporan kejadian. Hidayah meminta posko induk diaktifkan selama 24 jam. Sistem piket juga harus diterapkan sehingga selalu ada petugas yang siaga menerima laporan dan melakukan koordinasi apabila terjadi kebakaran. Jadi begitulah kira-kira berita. Dimana fullnya lu bisa lihat langsung lewat detik.com. Oke, gue juga penasaran sebenarnya bagaimana respon dari Singapura ya terkait kebakaran ini. Singapura berpotensi kembali mengalami kondisi berkabut asap jika kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia semakin luas. Layanan Meteorologi Singapura memperingatkan bahwa kondisi kering diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Peringatan tersebut disampaikan ketika sejumlah titik panas yang disertai kepulan asap terdeteksi, terutama di Sumatera bagian selatan dan tengah, serta sejumlah wilayah Kalimantan. Layanan Meteorologi Singapura memperkirakan arah angin dalam beberapa hari mendatang bertiup dari tenggara atau barat daya. Kondisi tersebut berpotensi membawa asap dari kebakaran di wilayah Indonesia menuju Singapura apabila kebakaran semakin memburuk. Kondisi berkabut asap dapat terjadi jika kebakaran di wilayah regional memburuk, katanya. Indeks polutan Singapura mulai meningkat. Sementara itu, Badan Lingkungan Nasional Singapura mengatakan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kebakaran di kawasan. Indeks standar polutan atau polutan standar indeks Singapura juga mulai meningkat pada akhir pekan lalu. Meski demikian, tingkat PSI masih berada dalam kategori sedang. Agustus diprediksi lebih kering. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita lihat di Singapura kayak gimana ya indeks kualitas udaranya. Ya, Singapura masih di rentang antara 60 110 sih ya. Berarti kebakaran itu dari sini nggak sih? Dari Sumatera nggak sih? Sumatera juga ada titik-titik api nih. Dan di daerah Malaysia juga. Anyway, kayaknya itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan terkait bagaimana kebakaran yang terjadi di Pulau Kalimantan.
Mungkin sekali lagi kalau misalkan kalian tinggal di sana gitu dan emang pengen ngabar-ngabarin kita, feel free buat ngasih tau di kolom komentar. Oke, semoga kalian baik-baik aja. Karena gua pun ngebayangin ya kalau misalkan asapnya sampai setebal ini, gila sih. Ya, gue yang ngelewatin orang ngebakar sampah ya dengan asap yang nggak terlalu setebal ini aja udah keganggu banget, gimana lulu pada yang tiap kali keluar ngelewatin asap sebesar ini gitu loh cuy. Nyetir pun bahaya ini, soalnya ganggu jarak pandang. Oke, jadi kayak cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti. Gue undur diri. Sampai jumpa.